Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita tetap barokah ya, agar bisa tetap mendapatkan ridho Allah, untuk bisa tetap semangat mengaji ya, semangat untuk belajar di pondok pesantren. Oke anak-anakku kelas 10 yang masih di rumah, kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, yaitu Kitab Mabadi'ul Fiqh juz 4. Mari kita buka. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i, beberapa perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama zawalul akli, yaitu hilang akalnya, binaumi ala hayatin khairi mumakinin ma'adahu minal ad, yaitu sebab tidurnya itu tidak menetap pada bumi, pantatnya itu tidak menetap sama bumi. Nah, tidur yang seperti apa? Mungkin kakinya jadi posisi seperti sila ya itu. Nah, itu salah satunya posisi duduk yang pantatnya bisa menetap sama bumi. Nah, selain yang seperti itu, mungkin kakinya di atas kan diberdirikan, maka kan pantatnya itu tidak menetap sama bumi. Nah, ini sebagaimana sabdanya Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi faidana matil ainani intal qalbikau. Nah, apabila kedua mata itu terpejam atau tidur, itu wika usahi, jadi tali dari dubur ini membuka. Jadi ketika kita tidur, tali pusat bunderan dubur itu membuka. Jadi ketika kita tidurnya itu pantatnya tidak menetap sama bumi, maka akan mengakibatkan batal wudunya. Ya. Faman nama falyatawaddo. Jadi barang siapa yang tidur falyatawaddo, maka harus berwudu. Zawalul akli, karena ketika tidur otomatis kita tidak ingat apa-apa, akalnya sudah hilang ya. Atau mungkin bimarodin, sebab sakit, au jumunin, atau mungkin gila, au ihmamin, atau karena ayan. Nah, ini ketika habis wudu kemudian kok tiba-tiba penyakit ayannya kumat, itu maka wudunya itu dianggap batal. Nah, ketika sudah sadar maka wudunya harus diulangi lagi gitu ya. Yang ketiga khuruju syai'im minasabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, auja'a ahadun minkum minal khaiti. Nah, apabila datang dari salah satu kalian minal khaiti, yaitu buang air besar. Nah, atau mungkin buang air kecil, itu tentang hajat ya, yang keluar dari dua jalan, maka itu diharuskan untuk berwudu lagi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak diterima oleh Allah sholat dari salah satu kalian apabila mempunyai hadas, sehingga hadas tersebut belum dihilangkan atau belum wudu. Nah, ketika setelah buang air kecil atau buang air hajat, buang air besar ya,
setelah buang air kecil atau buang air besar kok tidak berwudu, kok langsung sholat, maka sholatnya tidak sah dan sholat tersebut tidak diterima oleh Allah. Ini kita sudah membahas tentang ilmunya ya. Ketika kok kalian anak-anakku sudah mengerti bahwa syarat sholat itu harus wudu, ketika habis buang air kecil atau buang air besar kok langsung sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah itu kok tetap dilaksanakan, berarti itu gimana? Nah tahu sendiri ya. Ya karena wudu itu termasuk salah satu syaratnya sholat. Atau yang keempat itu lamsul mar'atil asnabiyati bila hailin. Nah kita memegang atau bersentuhan dengan perempuan lain atau laki-laki lain yang bukan mahramnya tanpa ada aling-aling, tanpa ada batasnya. Kita bersentuhan antara kulit dan kulit. Kalau bersentuhannya ada kainnya kayak gini ya, itu masih itu tidak batal karena ada aling-alingnya, ada batasnya. Tapi kalau antara kulit dan kulit seperti ini itu yang dibatalkan. Nah, man massa dzakaruhu falyatawad mammasu farji bibatinil kafi, atau selain menyentuh yang bukan mahramnya, mungkin menyentuh farji ya, menyentuh farjinya sendiri, yaitu dengan batinnya, telapak tangan. Jadi telapak tangan ini memegang, maka itu membatalkan wudu. Ketika kita seperti ini ya, yang di tengah berarti namanya telapak tangan. Nah yang di dalam ini itu yang membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan farji, kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahramnya tanpa dengan aling-aling seperti itu. Kemudian al-mashu 'alal khuffaini. Nah, itu untuk bab selanjutnya. Jadi nawaqidul wudu itu menerangkan tentang batal-batalnya wudu atau sesuatu yang merusak wudu. Di antaranya itu ada zawalul akli, hilang akalnya. Hilang akalnya bisa karena tidur atau mungkin disebabkan karena penyakit ayam yang tiba-tiba mungkin orang tersebut sudah memiliki penyakit ayam yang ketika setelah wudu kemudian penyakitnya kumat, maka wudunya itu juga batal. Kemudian selain itu ada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya tanpa ada aling-aling. Kemudian menyentuh menyentuh farji atau itu dengan telapak tangan, dengan batinnya telapak tangan, itu yang membatalkan itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang nawaqidul wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anakku. Mungkin cukup sekian, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.